Swastiastu. Om Awi Genam Astu Nama Sidon. Om Sidirastu Tat Astu Yonama Swaha. Om Anubadra Kertawiantu Wiswanta. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati para juri dan umat Hindu Sedharma, semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan. Dengan penuh kerendahan hati dan tidak bermaksud untuk menggurui, saya, Nimade Pipin Pratnyawati, memohon izin membawakan pesan Dharma yang berjudul Kehidupan Kesempatan Pengampunan Dosa. Saudara-saudaraku umat sedharma, kita hendaknya sangat bersyukur kepada ide Sang Yang Widiwasa karena telah terlahir ke dunia sebagai manusia. Dengan kelebihan hidup yang kita miliki adalah suatu kesempatan, suatu misi dari Tuhan untuk membenahi kesalahan kita dari kehidupan terdahulu dan sekarang. Tentang bagaimana kita di kehidupan terdahulu, sungguh tak tahu pasti bagaimana kita berucap, bertindak, dan berpikir. Setiap generasi ke generasi mengalami sebuah penyesuaian. Ahtita, Wartamana, Nagata, atau penyesuaian dengan karma wasana masa lalu, penyesuaian masa sekarang dan masa depan. Setiap jalan hidup yang ditempuh adalah takdir. Tidak ada yang dapat mengubah takdir. Namun, jika takdir tidak diimbangi dengan doa, maka tidak ada gunanya. Masa lalu mengajarkan kita menghadapi masa depan. Dan masa kini adalah kesempatan untuk berjuang keras demi waktu selanjutnya. Setiap ajaran Dharma sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Tujuan-tujuan hidup manusia juga dapat ditempuh lewat ajaran Dharma. Seperti dengan adanya ajaran Catur Purusa Artha. Ya, Catur berarti 4, Purusa berarti manusia atau utama, dan Artha berarti tujuan. Maka Catur Purusa Artha merupakan 4 tujuan hidup manusia yang paling utama. 4 tujuan hidup ini terdiri atas yang paling utama, yaitu Dharma. Berbicara perihal Dharma, pasti kita semua tahu bahwa Dharma adalah kebajikan, kebenaran, peraturan-peraturan yang mendukung orang untuk mendapatkan kebahagiaan serta jalan untuk pergi ke surga. Dharma bukan hanya tentang perbuatan baik dan benar, namun juga baik dalam berucap dan berpikir. Seperti yang tertulis dalam kitab Widi Sastra, Sarga 5, bait ketiga. Wasidan nimiatanata manamu alaksami wasidan nimiatanata Batika panggo wasidan nimiatanata manamu aduaka wasidan nimiatanata manamu mitra, yang artinya karena berbicara engkau menemukan kebahagiaan, karena berbicara engkau mendapatkan kematian, karena berbicara engkau mendapatkan kesusahan, dan karena berbicara engkau pula mendapatkan sahabat. Di zaman sekarang yang serba berkembang, kita sering lupa dengan cara berucap yang baik. Sadar
atau tidaknya, yang penting egolah yang harus menang. Sehingga tak jarang ada pertengkaran antar manusia yang hanya dikarenakan oleh perkataan yang buruk, walaupun sebenarnya hanya karena suatu hal yang sepele. Maka kita harus menjaga ucapan dengan sangat berhati-hati, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan dalam berpikir pun, sadar atau tidaknya, kita sering memikirkan hal buruk sampai berlarut-larut, hingga menimbulkan rasa dendam, iri, dan dengki. Maka, jangan biarkan dharma kalah dalam diri kita. Dengan adanya dharma yang dijalankan, maka arta akan tercapai. Arta yang berarti kekayaan atau harta adalah benda-benda duniawi yang memuaskan kama atau keinginan. Di dalam ajaran Catur Purusa Arta, arta digunakan sebagai sedekah atau dana punya yang harusnya dilakukan dengan secara ikhlas, tulus, penuh kasih, serta tidak ada tujuan lainnya. Apabila bersedekah digunakan agar dipuji-puji dan terlihat dermawan, sungguh pahala sedekahnya akan tersia-sia saja. Ingatlah bahwa sekarang kita sedang berada dalam masa Kali Yuga, di mana apa yang kita anggap benar bisa jadi salah, dan apa yang kita anggap salah bisa jadi suatu kebenaran. Arta juga tak lepas dari kama. Kama adalah nafsu atau keinginan yang dapat memberikan kepuasan atau kesejahteraan hidup. Yang dimana kepuasan dan kenikmatan memang merupakan salah satu tujuan atau kebutuhan manusia. Di mana ada harta maka di sana ada nafsu. Namun, kama tidak akan ada artinya jika diperoleh dengan cara menyimpang dari dharma. Seperti yang tertulis dari Kitab Sarasa Muscaya, bab 2, sloka 12. Yan prama artanya, yan arta kama sadyan, dharma yuga lekasa kena rumuhun. Niata katemuaning arta kama, menetan parama arta. Wikatemuaning arta kama, dening anasa saking dharma. Yang artinya, pada hakikatnya jika arta dan kama dituntut, maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan lebih dahulu. Tak dapat disangsikan lagi, pasti akan diperoleh dari arta dan kama ini nanti. Tidak akan ada artinya jika arta dan kama itu diperoleh menyimpang dari dharma. Di era modern ini, tak sedikit manusia yang berjuang demi hidupnya untuk mengikuti perubahan zaman. Tuntutan demi tuntutan hidup semakin membesar, membuat bingung tentang bagaimana cara memenuhinya. Ada seorang pria dewasa menganggap bahwa jika dia belum kaya raya, maka dia belum bisa dikatakan sukses. Ya. Sayang, kalau mau bangun datanya lihat jam berapa nih? Ya, maaf. Ya, naik sekarang. Ada seorang putra yang menganggap bahwa jika nilainya tidak tinggi, maka dia akan tidak sukses di masa depan. Lalu, ada seorang remaja putri yang tidak dapat mengikuti tren modern. Dia merasa takut akan ada orang yang berkata, "Kamu kuno banget." Kode ke pura yuk. Sebentar dong, kalau ke pura itu harus cantik. Kenapa gitu, kan cuma ke pura aja. Ini kan tren, bukan kayak kamu kuno. Seakan-akan barang mahal dan merek memiliki uang segudang untuk memenuhi keinginannya adalah tujuan hidupnya. Namun, apa sampai di sana tujuan hidup manusia? Dan
Dan yang terakhir, Moksartam Jagarita Ya Caiti Dharma, yang merupakan kebahagiaan abadi. Moksa. Moksa adalah tujuan tertinggi dari catur purusa arta. Moksa adalah terbebasnya jiwa atau atma dari ikatan duniawi atau samsara atau kelahiran kembali. Kita masih berada dalam lingkaran hukum atau karma bala. Entah sudah berapa kesalahan, kejahatan, dan kecerobohan, perbuatan buruk lainnya yang kita perbuat. Entah itu dengan cara berpikir, berbuat, atau berucap, sadar atau tidaknya, menyakiti fisik atau hati orang lain. Atau bertanya-tanya apakah aku akan diampuni, apakah aku akan mendapatkan surga. Manusia memang mempunyai kelebihan dan kekurangan, namun jika ia sadar dan tahu apa yang akan diperbuat adalah hal buruk yang berlandaskan nafsu, lalu mengapa dilakukan? Mengapa kita harus mempersulit diri untuk menggapai moksa? Saudara-saudaraku umat sedharma dan se-Indonesia Raya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya sangat berterima kasih. Tentunya saya bukanlah orang yang sempurna. Saya masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya juga memohon maaf apabila video dan bertutur kata tadi terdapat kesalahan. Dan di masa pandemi ini, tetaplah mengikuti protokol kesehatan dan semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.